Masih di Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan mimpinya naik kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri melalui akun Twitternya. Lantas apa makna hingga peta koalisi ke depannya jelang pemilu 2024 mendatang? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang politisi senior PDI Perjuangan Pak Pandana Baban yang sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga Kepala BPO-KK DPP Partai Demokrat Pak Herman Khaeron yang bergabung melalui sambungan Zoom, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Mas Yunarto Wijaya. Selamat petang Bapak-Bapak, selamat petang Pak Panda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung akan ke Pak Panda. Ada setidaknya 4 cuitan yang disampaikan Presiden SBY terkait mimpinya bersama-sama naik kereta dengan Ibu Mega. Kalau dari Pak Panda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ada makna besar ini sebagai perbaikan hubungan antara SBY dan juga Bu Mega? Jadi biasanya mimpi itu kan impresi daripada pikiran di bawah sadar. Ya kan, begitu dihayati, keluarlah itu dalam mimpi apa yang diinginkan. Saya sendiri terus terang karena pernah terlibat mencoba memperbaiki hubungan mereka berdua, itu peristiwa yang 18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya ada mereka dua bertemu, itu tidak ada kepastian, tidak ada kemudian. Jadi karena itulah Mega kemudian menugaskan saya waktu itu ke istana menemui SBY dengan 5 pertanyaan. Salah satunya? 5 pertanyaan, salah satunya tanyakan Panda kepada SBY apakah pernah dia mengatakan dia ingin jadi wakil presiden saya. Katakan, tanya Panda apakah pernah aku tanya ke dia bahwa kantor Menko Polkam itu dipakai untuk kegiatan politik membuat Partai Demokrat. Tanyakan ke dia juga mengenai pernah nggak dia mengatakan dalam sidang kabinet yang ada Hamzahas, ada Yusril, ada waktu saya tanya siapa yang maju jadi calon presiden di Pilpres yang akan datang. Hamzahasnya mengatakan saya tergantung keputusan partai. Yusril mengatakan tergantung kepada ini. Waktu ditanya SBY mengatakan saya tidak maju dalam pencalonan Pilpres. Oke, jadi Anda mengartikannya mimpi yang disampaikan SBY ini bahkan hingga publik mengetahuinya, ada maksud tertentu kah? Maksud aku, kita datang dengan pikiran yang baik, dengan positif, mengharapkan juga pemimpin-pemimpin bangsa ini makin baik. Tetapi waktu itu Mega mengatakan ke saya, dia akan ketemu dengan SBY kalau dijawab semua pertanyaan itu. Waktu saya ajukan malam itu 5 itu tidak ada yang dijawab. Itu sampai sekarang itu ya terus terang aja menjadi bom waktu. Menjadi bom waktu. Iya, dan 18 tahun kemudian. 18 tahun. 18 tahun mereka tidak pernah duduk sama kongko-kongko atau ngobrol ya karena ada peristiwa. Baik. Waktu 18 tahun, dan artinya saat ini SBY seakan-akan, kalau bisa diartikan seakan-akan ingin melakukan atau memperbaiki hubungan. Akankah bertemu antara Pak SBY dan Bu Mega kalau menurut Anda? Saya yakin bisa ketemu. Mega juga bukan orang pendendam. Mega itu terus terang aja, lihat aja ekspresi dari Puan Maharani. Itu kan mencerminkan orisinil asli, tidak ada dia diwaris-wariskan kesakit hatian Ibu Mega kepada dia. Itu kan pendidikan yang baik. Jadi kalau ini pun sebenarnya permintaan Mega itu kepada SBY, SBY-nya
jangan bohong, terus terang, terbuka aja Baik, gitu loh. jadi ada kemungkinan ya untuk bertemu antara Sangat banyak. Pak SBY dan juga Bu Mega. Saya akan ke Pak Herman. Pak Herman, kalau bisa Anda sampaikan sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan, ingin diungkapkan oleh SBY? Apakah koalisi atau perbaikan hubungan antara Pak SBY dan Bu Mega? Begini ya, saya udah beberapa kali ini mendengar Bang Panda, ini abang saya juga, guru politik lah Bang Panda ini. Dan saya kira saatnya lah hal-hal yang memang ini menjadi masa lalu menurut saya stop lah gitu ya. Nah justru ini adalah saat yang tepat, saat yang baik kita membicarakan bagaimana hubungan ini ke depan. Bukan hanya untuk hubungan antara Pak SBY dan Ibu Mega sebetulnya. Ini adalah untuk menjadi contoh, menjadi panutan rakyat bahwa para pimpinannya bisa bersatu, guyup, rukun, dan menurut saya ini akan mencirikan sebagai negara yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai Pancasila lah begitu ya. Dan yang kedua, kalau mimpi itu kan bisa saja mimpi itu menjadi petunjuk Tuhan gitu dan bisa terjadi. Bisa saja itu sebuah harapan gitu. Namun kalau kita melihat dari rangkaian mimpinya Pak SBY, tentu kita bisa mengambil sebuah hikmah yang luar biasa. Bahwa andai kata ini bisa terjadi, tentu ini menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi harapan banyak pihak yang tentu mengharapkan pimpinannya bisa bersatu begitu baik, bahkan disebutkan Presiden ke-8 membelikan tiket. Ini kan menjadi sebuah kekuatan besar. Boleh jadi, boleh jadi. Kalau ini kemudian terjadi karena ini sebuah petunjuk Tuhan. Dan kemudian ini menjadi kekuatan bangsa kita. Ini tidak disukai nih oleh negara-negara lain. Justru Pak Panda, saya, nanti Mas Toto, siapapun saya kira tokoh bangsa, termasuk tadi. Jadi harapannya adalah guyup dan juga damai gitu ya? Menyatukan dan mewujudkan harapan semua rakyat yang menurut saya petunjuknya tadi melalui mimpinya Pak SBY itu gitu ya. Oke, Mas Toto, kalau menurut Anda sendiri apakah ini pertanda koalisi atau seperti apa Anda melihat ya? Iya, kita tidak bisa langsung simpulkan ini dalam konteks koalisi ya, karena sebetulnya maknanya memang lebih besar dari itu. Kalau kita lihat pertama cuitan ini langsung dari SBY, kan ada lambang tanda bintang SBY ya. Dan kita tahu juga kalau tadi Bang Panda bercerita tentang sejarah politik, saya pikir dalam hati Pak SBY, dalam alam pikiran Pak SBY ada satu hal yang lebih besar yang mungkin masih mengganjal buat dirinya, permasalahan rekonsiliasi, luka sejarah tanda kutip yang ditafsirkan negatif misalnya oleh sebagian publik mengenai hubungan yang tidak baik antar dua tokoh ini. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau kita bicara ideologi, kalau kita bicara bahkan program sekalipun, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara Demokrat misalnya dengan PD Perjuangan. Dan misalnya kalau berbicara generasi kedua antara Mas AHY dengan Mbak Puan, tidak pernah juga terlibat dalam sebuah konflik yang kemudian diartikan konfliktual lah misalnya atau masuk dalam luka sejarah politik. Tapi fakta bahwa ada persepsi publik ini dimulai dari saya tidak tahu ya, mungkin bahasanya kesalahpahaman politik antara Ibu Mega dengan Pak SBY itu kan nyata adanya, minimal di persepsi publik. Jadi yang saya lihat sedang dicuit oleh Pak SBY, saya tidak tahu ini mimpi beneran atau enggak ya, karena mimpinya kok detail sekali. Betul, sampai 4 tweet. Tapi ditahan, Mas Toto, ini kalau kita bicara mimpi, makna kiasnya kan sebenarnya angan-angan atau harapan. Tapi artinya akan menjadi beda ketika ini disampaikan di ruang publik, di media sosial SBY. Bahkan resmi bisa dikatakan ada tanda bintang SBY. Apakah ini juga menjadi pesan SBY untuk menjodohkan antara Ganjar dan AHY? Iya, artinya begini, harapan ini sengaja dilempar oleh SBY bahwa ini bukan sekedar pertemuan AHY dengan Mbak Puan. Ini adalah dorongan dari SBY sendiri. Tetapi apakah ujungnya akan masuk ke dalam pilihan koalisi, saya pikir tetap tafsirnya bercabang.
pilihan pertama bisa saja memang dalam konteks satu gerbong ini, kalau kita bicara tafsir mimpinya, satu gerbong dalam pertarungan pilpres. Tapi bisa juga kan dimaknai satu gerbong ini hanya dalam konteks rekonsiliasi, bahwa siapapun yang akan terpilih dalam sebagai presiden ke-8, tetapi kemudian disadari bahwa di situ ada 3 mantan presiden. Pak Jokowi di Solo akan berhenti, lalu kemudian Ibu Mega di Blitar, Pak SBY di Pacitan, bahwa siapapun yang akan menang, tetapi Pak SBY tetap berharap ada rekonsiliasi tersebut. Gitu. Saya tetap melihat kalau berbicara mengenai gerbong koalisi, SBY tentu saja harus berhitung pada hal-hal yang lebih realistis, hal-hal yang juga sifatnya taktis, dan itu akan ditentukan kan bukan hanya oleh isi hatinya SBY. Apakah koalisi perubahan mau menerima AHY jadi cawapres atau tidak? Apakah Ganjar mau menerima AHY jadi cawapres atau tidak? Ada hal-hal yang sifatnya taktis jauh di luar apa yang menjadi keinginan pribadi SBY. Tetapi dalam skenario apapun, SBY sepertinya menginginkan bahwa rekonsiliasi dengan Ibu Mega itu tetap akan harus terjadi karena luka sejarah yang saya pikir itu mengganjal Pak SBY. Apakah ini rekonsiliasi atau koalisi, nanti Pak Panda akan menjawab, dan apakah juga tafsirnya ini akan bercabang, nanti akan dijawab oleh Pak Herman. Usai jeda kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kompas Petang.